Ya, sekarang kitab Tauhid episode 4 bagian kedua dan ini bagian terakhir insyaallah. Makasih teman-teman yang udah hadir di sini ya. Sekitar 100 orang ditambah yang di rumah Harizal juga. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak pakai mukaddimah dulu, kita langsung masuk ke sedikit review tentang episode 4 bagian A kemarin, yaitu surat Yusuf ayat ke-108 yang isinya adalah kita diperintahkan oleh Allah pertama untuk mengakui ini adalah jalan kita, yaitu apa? Islam. Islam agama kita. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku, yaitu agama Islam ini jalanku. Aku ngajak kalian kepada agama Allah, ngedakwahin kalian untuk memegang erat agama Allah ini, untuk taat kepada Allah. Dan ketika berdakwah itu harus berlandaskan apa? Ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar ini untuk para ustadz, untuk para da'i harus ngajar dengan benar. Karena kalau ngajarnya ilmunya salah, terancam dengan dosa jariah, neraka. Dan untuk para customer apa namanya? Mustami, para pendengar atau para murid-murid atau para jemaah, mereka harus berjuang mencari ilmu yang benar. Mencari ilmu yang benar. Nah, ketika seseorang, para jemaah yang awam, disesatkan oleh ustadz, maka itu rinciannya udah kita bahas kemarin ya. Kalau emang jemaahnya super awam, dan satu-satunya ustadz hanya dia, dan jemaahnya niatnya baik, lurus, ikhlas karena Allah, ingin ngedeketin agama Allah, tapi ustadz nyesatin, maka dosa kesesatan ditanggung siapa? Ustadz. Tapi Allah jantan nih, bisa diusir dulu, maaf ini ada meong. Tapi kalau seandainya jemaah tersebut tinggal di sebuah daerah yang sebenarnya banyak ustadz-ustadz yang lurus, banyak ustadz-ustadz yang ngajarin Quran dan Sunnah, ya cuman mereka bebal tuh ya, keras kepala gitu, nggak maulah dia mah terlalu ekstrim Quran Sunnah mulu, mending ikut sama ustadz yang jagoan retorikanya, yang bikin ketawa, ini lebih enakan ustadznya walaupun jarang pakai Quran dan hadis. Nah, ketika ada masyarakat yang lebih memilih ustadz yang retorikanya bagus padahal nggak nyampein Quran dan hadis, dan malah mengabaikan ustadz yang mengajarkan Quran, hadis, dan tafsir ulama, maka jemaah ini kalau disesatkan sama ustadznya, maka mereka jemaah dapat dosa juga. Bukan cuma ustadz yang dosa jariah, tapi jemaahnya juga tetap dapat dosa. Gitu ya. Kira-kira kita tinggal di negeri yang ulamanya sesat KB atau banyak ulama yang lurusnya? Banyak yang lurusnya. Bahkan kalau kita tinggal di kutub utara pun banyak ulama yang lurusnya dengan YouTube. Dengan YouTube, dengan media sosial. Sekarang ustadz-ustadz udah banyak yang lurus. Udah banyak. Kecuali kalau kita misalnya di Korea Utara, masuk Islam di Korea Utara, wah itu bingung mau nyari gimana. Internet ke-ban, gak bisa. Ya, nyari ulama yang lurus bingung di mana. Ya bisa jadi diberi uzur kalau kita ada di daerah Korea Utara dan sebagainya. Ya. Kamu ngasih tahu aja fatwa Syekh Shalih Fauzan. Ini Syekh Shalih Fauzan, ulama yang lurus terkenal ya, ulama salafiyin yang lurus. Beliau ditanya tentang, wahai Syekh, di Rusia, orang-orang sufi Rusia yang ekstrim, orang Islam yang ada di Rusia tapi sekte sufi yang ekstrim. Sufi itu ada beberapa cabang ya. Ada sufi yang lurus seperti sufi-sufi yang di zaman tabi'in, dan sufi di zaman tabi'in itu maksudnya orang yang sangat cinta dengan akhirat, meninggalkan kepentingan dunia gitu. Itu sufi yang lurus, itu akidahnya lurus. Ya, tapi kalau sufi yang sekarang banyak yang udah akidahnya menyimpang. Nah, Syekh Shalih Fauzan ditanya oleh penanya, "Wahai Syekh, apa pendapat Anda tentang
para sufi di Rusia yang mereka itu muslim kan ngakunya, cuman mereka menyembah gurunya. Gimana cara nyembah gurunya tahu? Gurunya misalnya lagi ada di luar kota, muridnya lagi ada di kota lain, terus si muridnya doa ke gurunya. Doa ke gurunya, bukan doa ke Allah, bukan doa minta didoain guru, bukan. Kan kalau kalian mah minta didoain AA ya nggak apa-apa. Lagi kalian di Jakarta, di Bandung, doain saya biar lulus SBMPTN dan sebagainya. Insya Allah doain, boleh, itu mah jelas. Tapi ini mah orang sufi ini teh doa minta ke gurunya yang ada di tempat yang jauh. Wahai guruku, bantu aku. Wahai guruku yang tahu isi hatiku. Wah, apa kata Syekh Shalih Fauzan? Kafir mereka. Kafir. Apakah diberi uzur? Enggak, itu kafir kata Syekh Shalih Fauzan. Punya videonya kalau kalian mau. Itu Syekh Shalih Fauzan gak ngasih uzur kepada orang yang menyembah gurunya di Rusia. Padahal Rusia dikit atau banyak ulamanya? Dikit sebenarnya. Kalau di Rusianya ya ulama yang lurusnya dikit. Tapi kan koneksi internet di Rusia lancar gak? Tanya aja ke Putin. Lancar insya Allah, bisa nyari kemana-mana. Gak diberi uzur sama Syekh Shalih Fauzan. Itu kalau di Rusia, apalagi di Indonesia, udah gak ada alasan lagi. Ulama-ulama yang lurus banyak banget gitu. Tinggal kitanya aja mau belajar atau enggak. Itu pembahasan pekan lalu ya. Kemudian kita pun ngebahas tentang hadis Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk dakwah. Dakwah yang pertama diperintahkan oleh Nabi SAW adalah apa? La ilaha illallah, tauhid dulu, terus apa? Sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji. Tapi kenapa puasa dan haji nggak disebut di hadis ini? Karena Imam Bukhari mengkat hadisnya, ya, atau para perawi mengkat hadisnya. Terkadang para ulama mengkat hadis untuk kepentingan yang akan dibahas saja gitu. Ya, kalau hadis ini teks yang komplitnya mah ada disebutin 5-5-nya. Oke. Sampai haji pun disebut, cuman di hadis yang kita bahas di kitab tauhid ini ya tidak dibahas yang puasa dan haji karena memang itu di-cut hadisnya. Emang boleh nge-cut hadis? Boleh. Mayoritas ulama berpendapat nge-cut hadis, ngemotong hadis itu boleh selama konteksnya masih benar. Tapi kalau dipotong hadis dalam rangka untuk misleading, misleading deh, nyesatkeun, you know the meaning of nyesatkeun ya. Bikin orang jadi salah paham terhadap hadis, itu nggak boleh. Jadi bolehnya meringkas hadis, merubah lafaz hadis dengan syarat maknanya tetap benar gitu ya, dan nggak jadi misleading, nggak jadi menyesatkan ya. Jadi kalau teks hadis yang aslinya dibahas nih rukun Islam yang 5, cuman di kitab tauhid ini yang dibahas hadisnya cuman 3 doang, yaitu la ilaha illallah, tauhid, syahadat, sholat, dan zakat. Dan udah kita bahas juga tentang zakat ya. Kewajiban zakat untuk siapa? Yaitu untuk kita yang udah punya harta duit 80 selevel dengan 85 gram emas. Ya, itu kalau rumah, mobil, walaupun harganya 5 miliar itu nggak ada zakatnya, nggak ada. Oke. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita ngebahas yang terakhir teman-teman. Nah, karena kita sekarang pengen lebih banyak di bagian tadabbur surat Yusufnya, dan kita juga ingin ngebahas hadis yang terakhir. Oh ya, maaf, hadis yang Yaman itu, yang Abdullah bin Anas Mu'adz bin Jabal itu kita belum bahas bagian yang endingnya, yaitu di sini ya. Jika mereka telah mematuhi kamu dalam hal zakat, kata Nabi SAW, ya, setelah disuruh syahadat, sholat, dan zakat, beliau bersabda di bagian paragraf akhir hadis ini, kalau mereka, yaitu orang-orang Yaman, sudah patuh tentang masalah zakat, maka jauhilah harta yang paling bagus di antara mereka. Ya, jadi kalau zakat tuh yang diambil oleh petugas zakat tuh yang diambil harta yang tengah-tengah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, tapi tengah-tengah. Oke. Kemudian beliau bersabda, dan takutlah kamu dari doanya orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya tidak ada tabir, tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ini penting banget teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau seorang ulama menukil statement dari orang kafir, ya, karena emang statementnya benar, itu jangan disalahin teman-teman ya. Ini bukan berarti menafsirkan ayat Quran atau hadis
dengan statement orang kafir, bukan sama sekali. Karena yang namanya kebenaran tuh boleh kita ambil dari siapapun, tapi menuntut ilmu hanya boleh dari orang yang lurus ya. Ingat ya, mengambil kebenaran boleh dari siapa aja, menerima kebenaran maksudnya, tapi menuntut ilmu hanya boleh dari orang yang lurus. Bisa paham ya? Dalilnya apa? Ada yang bisa ngejawab nggak? Yuk, kasih uang 100 rupiah. Ada yang bisa ngasih tahu dalilnya? Apa dalilnya boleh menerima kebenaran dari siapapun? Abu Hurairah. Iya, makasih Cardia Aulia ya. Hadis setan tentang ayat kursi. Yaitu setan nyamar 3 kali ke Abu Hurairah nyuri harta zakat. Kemudian setan ini ngasih nasihat ke Abu Hurairah, kalau kamu mau tidur baca ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Dia jujur. Setan itu jujur padahal dia adalah pendusta. Diterima nasihat, diterima oleh Abu Hurairah, tapi diterima pun klarifikasi dulu ke Nabi SAW. Nah, jadi menerima kebenaran boleh dari siapa aja. Makanya kalau ada ustadz yang menukil dari anime, jangan langsung disebut ustadz wibu, ditahdir tuh jangan. Arizal dulu ditahdir abis-abisan kan gara-gara A suka nukil dari anime ya. Padahal A bikin kajian dengan judul Pemberontakan Uchiha pada Konoha, itu A ambil dari satu guru utama Arizal, Ustadz Christian Ragil, yang beliau ngebahas tentang masalah pemberontakan, diambil kasus Uchiha yang memberontak pada Konoha. Dan itu analoginya keren banget, analoginya pas banget loh. Pas banget. Pas banget. Itu keren banget analogi dari Ustadz Christian Ragil ketika ngebahas di Facebook sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Dan screenshot gitu ya. Terus itu dijadiin materi tersendiri buat Arizal. Nah, kenapa ngomong ini dulu? Karena ini ada statement belum pernah ngedenger ada statement yang lebih bijak dari ini dalam hal ini ya. Kalau statement paling bijak tentunya adalah firman Allah dan hadis Nabi SAW. Cuman ini teringat aja dengan salah satu episode One Piece dulu waktu masih kecil ya, nonton One Piece pas masih kecil dulu. Dan ada salah satu statement yang keren banget. Statement dari Kapten Smoker. Dari marinir ya, ini marinir itu. Dia tuh wakil admiral gitu ya kalau nggak salah. Ini ada statement yang keren banget. Dan kagum gitu dengan statement ini. Tentunya yang ngebuat statement ini adalah Oda, si penulis yang kafir itu. Semoga Allah beri hidayah kepada dia untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam One Piece gak akan tamat ya gitu ya. Dianya taubat gitu. Oke. Nah, ini ada statement yang sampai sekarang masih ingat. Masih ingat statement ini. Yaitu ketika perang di Marineford, ada statement dari Captain Smoker, "Their wrongs does not make us right." Wow. Keren banget. Their wrong don't make us right. Apa artinya? Kesalahan mereka bukan berarti kita benar. Ngerti nggak kalian? Ketika ada pertikaian, peperangan, ketika ada pokoknya kegaduhan, gak semerta-merta kita bilang dia salah, saya benar, enggak. Tapi bisa jadi dia salah, saya salah. Bisa jadi dia salahnya 70% dan saya salahnya 30%. Bisa jadi dia salahnya 50%, saya 50%. Maka ini penting banget kaidah ini. Kalau kita lagi bertikai, dia zolim ke kita, jangan sekali-kali kita zolim ke dia. Karena ketika kita zolim ke seseorang, lalu orang itu ngedoain keburukan ke kita, tapi dianya juga zolim ke kita dan kita mendoakan keburukan buat dia, dua-duanya bisa dikabulin oleh Allah. Paham gak ini? Hati-hati loh. Nggak mau membawa masalah ini yang lagi viral di Facebook. Alhamdulillah kalian bukan anak Facebook. Cuma salah satu guru favorit Arizal, beliau melakukan kesalahan dan kemudian habis-habisan itu di demo sama emak-emak Facebookiyah gitu ya. Dan itu dinasihatin oleh ustadz lain. Kalaupun salah, gak menyebabkan kamu boleh zolim. Ingat, kalau orang tua kita zolim, bukan berarti kita jadi boleh zolim ke orang tua. Kalau ayah kita zolim ke ibu kita, bukan berarti kita boleh zolim ke ayah kita. Kalau ibu kita zolim ke ayah kita, sebaliknya. Udah sering dicurhatin, ada murid Arizal di Jakarta, ibunya zolim banget ke ayahnya. Ayahnya baik banget. Ada tipe-tipe STI itu ada. Tahu STI? Sarjana Teknik Industri bukan? Suami takut istri itu ada. Ayahnya alias si suami, ayah murid Arizal ini dizolimi abis-abisan sama ibunya alias sama istrinya.
dicaci maki, dipukuli, dibilang dasar kamu miskin, masa cuma bisa jadi ojol doang, miskin kamu, benci kamu, diejek-ejek ke tetangga, disebarin aib si suaminya, tapi suaminya cuma bisa sabar, diem aja. Ya Allah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang sebaliknya, ibunya ditempeleng. Ini ayahnya miliarder, murid Arizal. Dia super kaya, murid Arizal super kaya, tapi tawadu banget. Ayahnya miliarder. Pokoknya petinggi salah satu perusahaan minyak di sebuah negara. Wah, itu direktur tertingginya. Wow, lihat. Kaya banget, tapi pelit ke istrinya dan ke anaknya, dan istrinya ditempeleng sampai darah ngucur, dan istrinya sabar banget. Ingat, kezoliman orang lain bukan alasan kita untuk zolim ke mereka. Dan ini yang AA takut. Ketika ada orang yang zolim ke Arizal, lalu kemudian AA malah zolim ke dia. AA takut itu. Dan itu sering, kadang-kadang ketika AA disakiti, kan otomatis naik gitu loh. Keselnya naik, dan akhirnya AA jadi ngezolimin dia. Dan ini gak boleh. Ada orang berbuat zolim ke Arizal, kemudian AA jadi fitnah dia. Berarti AA juga zolim ke dia. Akhirnya apa yang terjadi? AA ngedoain kecelakaan buat dia, Allah kabulkan karena dia zolim ke Arizal. Tapi dia juga ngedoain Arizal kecelakaan sehingga AA juga celaka. Makanya kalau Arizal bertikai sama seseorang, AA doa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW, doa iftitah. Apal nggak kalian? Apalin cepat. AA juga belum apal gitu ya. Tapi AA apal bahasa Indonesianya. Ya Allah, Engkaulah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Bimbinglah aku kepada yang paling benar dari hal-hal yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu, ya Allah. Doa gitu. Ya Allah, aku lagi berselisih dengan temanku ini, ya Allah. Dia zolim padaku dan kau tahu. Tapi bisa jadi aku pun zolim ke dia, ya Allah. Maafkan aku kalau aku salah dalam menyikapi ini, ya Allah. Bimbing aku, jangan sampai aku salah dalam menyikapi ini, ya Allah. Jangan sampai aku salah dalam mengambil jalan ini. Karena jujur aja, ini sering terjadi. Ingat statement tadi, oke? Their wrong does not make us right. Kesalahan mereka tidak semata-mata menjadikan kita berada di pihak yang benar. Itu powerful banget statement itu, teman-teman. Sekali lagi, bukan Arizal ngambil nasihat dari orang kafir, cuman itu statement yang sangat indah yang perlu dicatat banget. Dan sampai sekarang AA mengamalkan itu, yaitu kalau AA lagi dizolimi, AA berhak untuk mendoakan kecelakaan buat orang yang ngezolimin Arizal. Tapi AA pun tetap berhati-hati, takutnya zolim ke dia. Gitu. Wah, ini seram gitu. Sering kita kayak gitu kayaknya, teman-teman. Kita dizolimi terus kita ngezolimin balik. Bukan membalas yang setara, bukan. Kalau membalas yang setara boleh. Kita kita tonjok balik dengan kekuatan yang sama, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita ditonjok, lalu kita akhirnya memfitnah dia nonjok kita. Padahal kalau mau adil, kita tonjok balik, halal. Tapi ketika dia nonjok kita, lalu kita tiba-tiba membukakan aib-aib personal dia, itu kita zolim. Dan bisa jadi kezoliman kita kepada dia lebih besar daripada kezoliman dia pada kita yang cuma mukul doang. Coba introspeksi. Makanya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri nasihati kita penuntut ilmu harus jadi pemaaf. Dan ini sebagai penyeimbang gitu. Karena A teringat beberapa kajian ke belakang, A tuh suka keras banget. Yang zolim doain keburukan, balas. A takut murid-murid Arizal jadi punya mental pendendam. Sekarang saatnya Arizal untuk banting setir. Untuk ngasih penyeimbangnya, yaitu apa? Jadilah pemaaf. Karena takut kalau kita saat membalas dendam yang niatnya ingin biar adil doang, taunya kita malah melampaui batas dan akhirnya kita berada di atas kezoliman. Takut gitu ini. Ingat statement ini, oke? Their wrongs does not make us right. Kesalahan-kesalahan mereka tidak semata-mata menjadikan kita berada di atas kebenaran. Takutlah kalian dengan doa orang-orang yang terzolimi. Karena antara doa mereka dengan Allah tuh gak ada hijab. Dalam teks hadis yang lain, walaupun dia orang kafir. Kalau orang kafir juga kita gak boleh zolim, teman-teman ya. Gak boleh zolim. Baik, bisa dipahami teman-teman penjelasan tadi, Arisa? Alhamdulillah.
nikmatihi tatimmus shalihat. Baik, sekarang jadi itu ya, pokoknya kalian harus ingat dakwah tauhid itu dakwah yang paling penting. Lihat bagaimana Nabi SAW ngirim Muadz bin Jabal tuh ke Yaman tuh di menjelang beliau wafat. Ternyata beliau menekankan tauhid, 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 sehingga orang yang bilang udah nggak usah mempelajari tauhid deh, itu ketinggalan zaman, ini jelas orang yang sesat. Yang palingan kadar belajar tauhidnya disesuaikan. Untuk orang-orang yang udah sering belajar tauhid, maka pelajaran tauhidnya lebih sedikitin. Misalnya seminggu jadi cuma 2 jam. Sisanya pelajaran tentang akhlak gitu. Tapi di kampung yang masih minim tauhid, kajian tauhidnya yang dibanyakin. Akhlak sedikit aja. Ya disesuaikan lah. Ini silakan disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang jelas jangan dilepas total kajian tauhid. Perlu diulang, wong kalian aja yang udah belajar kitab tauhid bertahun-tahun sama Arizal masih aja ada yang salah dalam memahami tauhid gitu. Masih. Apalagi yang jarang kajian sama sekali gitu. Makanya perlu pengulangan. Jangan sampai kalian bilang oh ini diulang lagi bosan lah. Oh enggak, ini penting banget. Oke teman-teman. Baik, alhamdulillah. Sekarang mari kita bahas hadis yang terakhir teman-teman. Dan setelah hadis yang terakhir kita langsung masuk ke tadabbur insyaallah. Nabi SAW bersabda, la'udiyanna rayah wadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yaftahullahu ala yadayhi. Nabi SAW bersabda, besok sungguh aku akan serahkan bendera panji peperangan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita melalui kedua tangannya. Para sahabat gila kekuasaan dan kedudukan gak? Enggak. Takut. Kalau dikasih kedudukan tuh takut. Jadi pemimpin perang aja udah takut, apalagi jadi pemimpin negeri gitu. Takut para sahabat. Tapi di dalam kisah ini para sahabat malah rebutan. Malah rebutan pingin jadi orang yang dapat kedudukan, pingin jadi orang yang dapat kekuasaan, yaitu jadi komandan perang, jadi panglima perang. Sampai ketika Umar bin Al-Khattab pas lagi sholat subuh sama Nabi SAW, beres sholat subuh Umar tuh menonjolkan diri dia supaya kelihatan Nabi mau milih saya kayak gini. Umar tuh kayak gitu sengaja ngeliat-liatin dirinya ke hadapan Nabi SAW supaya ditunjuk gitu. Apa yang mendorong para sahabat ingin ditunjuk jadi panglima perang, jadi punya kedudukan? Padahal para sahabat tuh takut dengan kedudukan, tapi di hadis ini malah para sahabat ngejar. Mereka ngejar kalimat, aku akan serahkan bendera ini kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Itu yang dikejar gitu loh. Kan udah dijamin oleh Nabi SAW, orang yang dapat bendera besok tuh orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang para sahabat kejar. Karena kalau Allah udah cinta dengan hambanya, Allah akan kabulkan keinginannya. Allah akan bimbing matanya untuk selalu taat. Allah akan bimbing telinganya, tubuhnya untuk selalu taat sampai matinya. Itu kalau Allah udah cinta dengan hambanya. Maka itulah yang para sahabat pingin gitu loh. Luar biasa. Dan ternyata teman-teman, para sahabat kan pada pingin gitu dikasih bendera ini. Para sahabat tuh pada ya kayak yang awalnya mereka biasanya malu-malu, sekarang mah mereka pada kayak pede gitu memperlihatkan keahlian mereka di hadapan Nabi SAW biar dipilih. Taunya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Besoknya Nabi SAW bersabda, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Terus para sahabat bilang, kedua matanya lagi sakit ya Rasulullah. Ali tuh lagi di tenda, lagi sakit. Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil Ali. Kemudian dihadapkan ke Nabi SAW, kemudian diludahi kedua matanya, ya. Dan seketika itu pula sembuh langsung. Kemudian Nabi SAW menyerahkan bendera tersebut kepada Ali sambil berwasiat. Apa wasiat beliau? Berangkatlah dengan tenang, pergilah dengan tenang, ya, ke Khaybar, kan ini perang Khaybar nih.
berangkatlah dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka di Khaybar. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak-hak Allah dalam Islam yang harus mereka laksanakan. Sungguh demi Allah, andai Allah memberi hidayahnya kepada seseorang lewat dirimu, maka itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Unta merah itu harga yang paling berharga pada zaman dulu. Dan kalau nggak salah sekarang harga unta merah itu satunya 200 juta kalau nggak salah. 200 juta kalau nggak salah. Unta merah itu unta terbaik. Nah teman-teman, lihat ya. Ada beberapa poin dari hadis ini yang pengen bahas. Pertama tentang meludahi orang yang sakit. Ada orang sakit diludahi. Apakah ini khusus bagi Nabi SAW? Ataukah kita boleh contoh juga? Soalnya ada Ustadz Salafi ya yang nggak nyalain Salafinya loh. Salafi itu manhaj yang lurus, itu agama yang lurus ya. Tapi ini terkenal masalahnya ustadznya malah jadi kayak ngejokes gitu. Ngomong kayak gini, itu Nabi SAW ngeludahin Ali sembuh. Ya kalau Anda jangan nanti tetanus gitu. Hanya pada ngakak cuma. Emang terkenal sih ustadz ini sering ngejokes gitu. Cuman seharusnya jangan ngejokes dalam hal yang ulama masih beda pendapat. Nggak bilang ustadznya kafir, enggak. Karena itu beliau bukan dalam rangka mencela syariat, bukan. Tapi gini, dalam masalah ngeludahin sakit, ulama beda pendapat. Apakah yang boleh ngeludahin yang sakit hanya Nabi SAW yang memang beliau ludahnya ada mukjizatnya. Ludah dahak beliau kalau diludahin orang sakit langsung sembuh. Nah sekarang kalian sakit, perlu diludahin gak? Diciduk gitu. Banyak bakteri gitu, gigi karang banyak gitu ya. Diludahin apakah boleh? Maka pendapat yang paling kuat di antara para ulama tanpa merendahkan pendapat yang lain, meludahi bagian yang sakit itu boleh untuk oleh kita juga, bukan hanya khusus untuk Nabi SAW. Kenapa? Karena ada hadis di mana Nabi SAW menyarankan kalau orang sakit itu untuk diolesin ke tanah. Misalnya ada yang sakit ya, tangan kita diketanahin, kemudian kita ludahin sambil dibacain doa. Bismillahi biardi biturbati ardina wabiriqo. Lupa teks hadisnya, tapi yang jelas Nabi SAW mengajarkan untuk mengoles tanah lalu diludahin sambil dibacain doa Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan mengambil sebab obat dari tanah negeri kami dan juga ludah kami dengan izin Tuhan kami untuk menyembuhkan orang yang sakit di antara kami, terus diolesin. Itu ada hadisnya sahih riwayat Bukhari. Oke, jadi pahami untuk ngeludah. Kalau kalian sakit, apakah boleh diludahin? Pendapat yang terkuat insya Allah adalah boleh diludahin, diolesin sambil dibacain doa atau dibacain surah An-Nas, Al-Falaq, itu boleh ya diludahin gitu. Jadi jangan jijik. Cuman ya kalau itu buat diri kita, kalau untuk orang lain ya jangan diludahin gitu ya. Ada orang tiba-tiba diciduhin sama kita, kecuali kalau udah dikomunikasikan dulu. Ya, Nabi SAW menyarankan beliau pernah meludahi Ali, dan sebagian ulama berpendapat ini boleh juga untuk yang lain. Kira-kira bersedia nggak kalau misalnya saya obati dengan diludahin gitu? Kata dia, oh nggak apa-apa, silakan. Tapi ingat, pengobatannya bukan dari ludah kitanya, itu harus diingat ya. Jangan ngira ludah kita berkah, barokah ya barokah, gitu. Nih gurumu nih barokah, diambil, oh barokah dari guru. Hati-hati, nggak boleh gitu mah. Karena yang ludahnya berkah hanya Nabi SAW. Adapun ketika kita ngeludahi, itu bukan ludah kita jadi sebab sembuhnya, bukan. Penyebab sembuhnya adalah karena kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dengan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, turun berkah nggak? Turun keberkahan. Dan dengan berkah tersebut kita jadi sembuh. Paham ini? Ngerti ya? Oke. Itu poin faedah pertama yang perlu kalian ambil dari hadis tadi. Dan yang kedua, ini yang luar biasa banget teman-teman. Ali itu ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, yaitu aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang Allah cinta pada dia, mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Itu ketika keluar statement hadis tersebut dari mulut lisan beliau yang mulia, Ali nggak lagi di tempat. Jadi Ali nggak denger. Dan Ali pun sama sekali nggak ingin, bukan nggak ingin, tapi udah nggak tahu gitu ya.
So kalau kalian yang hadir di sini, besok AA mau ngasih uang 1 miliar, kalian kepingin nggak? Pingin lah pasti. AA mau ngasih 1 miliar ke seseorang, pasti kalian pingin banget. Tapi orang yang ada di Afrika kira-kira pingin nggak? Maksudnya ingin dari Arizal uangnya nggak? Boro-boro pingin, kenal aja kagak gitu ya. Nah, jadi di situ Ali tuh nggak ngedenger hadis tersebut. Jadi Ali sama sekali nggak ada usaha untuk ngambil bendera itu. Nggak kayak Umar yang ingin menonjolkan dirinya, ingin dapat bendera gitu. Umar kan ikhtiar, saking ingin dapatnya. Ali nggak, tahu aja kagak. Tapi ternyata dikasih. Ini membuktikan bahwasanya takdir Allah itu sempurna. Terkadang ada orang yang usaha tapi nggak dapat. Orang ingin ambisinya udah kuat tapi nggak dapat. Tapi ada orang mati. Sebentar ya, ini lagi mati mulai. Sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi karena internet nge-lag ya. Jadi kadang kita usaha tapi nggak dapat. Kayak Umar berusaha menampilkan diri di hadapan Nabi SAW tapi nggak dapat. Dan terkadang kita nggak usaha tapi dapat. Ya jadi kita mah dalam masalah dunia mah udah. Allah kasih, syukuri, nggak dikasih, sabar atau cari yang lain, usaha sebaik mungkin gitu. Itu tuh simple hidup di dunia tuh. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, dikasih nikmat syukur, dan boleh kita nyari yang lebih baik lagi, nggak ada masalah. Dapat pekerjaan, syukur, kemudian pingin pindah, ingin nyari yang lebih baik, boleh. Itu bukan kufur nikmat, tapi itu hanya usaha kita untuk mencari yang lebih baik, dan itu diperbolehkan sambil kita tetap syukur dengan apa yang sekarang udah ada. Gitu. Jadi jangan kira kalau kita pindah kerjaan tuh berarti kufur nikmat, enggak selalu. Tapi harus yang jadi pertimbangan adalah ingat, pekerjaan duniawi yang harus jadi pertimbangan utamanya adalah ini ngeganggu ibadah saya nggak? Karena tujuan hidup utama kita kan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kerjaan duniawi kita enak banget, gaji gede, tapi kacau iman, tapi ada yang lebih sedikit gajinya, cuman iman kejaga banget, ya pilih yang bisa iman kejaga banget. Itu yang paling diutamakan. Ya karena udah banyak banget contohnya orang yang dapat duniawinya wah, tapi hidupnya sengsara gara-gara jauh dari Allah. Gitu teman-teman. Oke ya. Baik, alhamdulillah. Jadi itu semoga jadi pelajaran. Oh ya, dan ingat, kalau orang dapat hidayah lewat kita itu lebih baik daripada unta merah. Maka jangan pernah kita menganggap kecil urusan dakwah teman-teman. Kita semua bisa dakwah sesuai keilmuan kita. Keliru kalau ada ustadz yang bilang dakwah tuh bukan kamu ceramah, tapi kamu ngajak jemaahmu ke kajian ustadz-ustadz yang berilmu ya. Nggak semua jemaah mau hadir ke kajian ustadz. Dakwah tuh ya ceramahin, nasehatin, ceramah, tapi ceramahnya sesuai keilmuan kita. Yang dimaksud ceramah tuh bukan berarti ceramah formal 1 jam kitab tauhid, bukan. Ceramah tuh kayak gini. Misalnya Regan punya adik, gak punya ya Regan ya. Misalnya Regan punya anak, terus Regan bilang, "Nah, ayo sholat biar kita masuk surga." Itu tuh udah ceramah, itu udah dakwah gitu loh. Jadi dakwah tuh ya dengan ceramah tanda kutip ya, yaitu ngajak orang. Gak harus panjang, yang penting ilmu yang kita sampaikan bener sesuai ilmu kita. Ya, gitu teman-teman. Udah dibahas ya pekan lalu yang rada-rada marah gara-gara ya kejadian yang dulu tuh yang sakit hati. Tapi ya semoga itu jadi pelajaran ya. Seperti itu. Kita usahakan untuk dakwah. Dan ada rektor UIM, rektor Universitas Madinah kalau nggak salah, mantan rektor Universitas di Madinah atau di Mekah. Itu ada yang udah apa namanya, kalau udah nggak jadi rektor lagi, dia berarti ngapain? Turun jabatan, pensiun. Pas udah pensiun ngisi kajian di Masjid Nabawi, jemaahnya tahu berapa orang? Cuman 1. Ada juga syekh zaman dulu tuh, zaman setelah tabiin, ada ulama yang dia ngasih pengajian ke 0 orang. Nggak ada orang sama sekali. Kenapa? Nggak ada yang mau ke dia. Tapi dia tetap ceramah. Kenapa dia tetap ceramah coba? Ada yang tahu? Untuk murojaah ilmu. Dia tetap ceramah walaupun gak ada orang, dia tetap ceramah. Untuk memurojaah ilmu, plus bisa aja ada jin yang dapat hidayah.
Jadi bisa jadi kalau ya kalian kalau mau ngedakwahin jin tuh jangan jin tomang, jin ifrit kadio, jangan. Takutnya malah jadi kafir kita manggil-manggil jin gitu ya. Kalau mau ngedakwahin jin tuh tinggal kita murojaah ilmu aja. Bisa jadi pas kita lagi murojaah ada yang duduk di sebelah kita. Langsung ngacir kitanya ya. Bisa jadi ada yang lagi duduk sama kita, ngedengerin kita terus akhirnya dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW ternyata beliau jadi jalan hidayah buat 9 tentara iblis gara-gara beliau lagi sholat subuh di pasar Ukaz. Masuk Islam tuh 9 ekor murid iblis. Masuk Islam. Dengan beliau baca Quran dalam sholat subuh. Gitu teman-temannya. Jadi wah kita tuh potensi untuk dapat jadi jalan hidayah tuh besar. Asal kitanya usaha aja gitu. Ada Abdurrahim Green kalau nggak salah. Iya Abdurrahim Green. I feel guilty if I meet someone, a non-Muslim, and I depart with him without giving dakwah. Ini salah satu guru online Arizal ya, Ustadz Abdurrahim Green. Itu luar biasa banget. Aku ngerasa bersalah kalau aku ketemu sama seseorang, lalu yang non-Muslim, lalu aku berpisah dengannya tanpa ngasih dakwah sama sekali. Aku ngerasa bersalah. Bahkan ada seseorang yang ini Ustadz nggak boleh ditiru ya, cuman ya kita lucu aja sama perbuatan Ustadz ini, tapi salah sih dia. Jadi kalau dia lagi pingin ngedakwahin seseorang, cuman dia malu untuk membukanya gimana, dia pura-pura nginjek kaki, cek gitu, rada keras dikit, cek. Astagfirullah, maaf. Oh ya nggak apa-apa. Dari situ mulai nanya gitu ya, aduh maaf sebagai permohonan maaf saya harus ngasih ini ke kamu gitu. Tapi kalian jangan coba-coba ya, bisi orangnya baper atau dia sensitif diinjak dikit langsung tonjok kita gitu akhirnya gelut ya. Ya cuman ya ada aja lah caranya gitu yang bijak. Ya, ini bijak sesuai situasi kondisi. Yang jelas kita ingin gitu. Setiap hari tuh ada ladang dakwah yang bisa kita lakuin. Karena kita tuh kan nunggu mati. Sedangkan nunggu mati tuh nunggu biar pahala semakin banyak kan. Dan pahala apa yang lebih banyak daripada ngajak orang lain kepada hidayah. Tadi Ariza ngisi di hadapan geng motor Briges, Moonraker, dan GBZ. Dari Cianjur datang itu Moonraker. Dan Masya Allah, tatoan seluruh tubuh. Antingnya teh, ini udah bolong. Bisa dimasukin pensil di sini teman-teman. Datang buat dengerin kajian tentang pembatal keislaman coba. Dan itu kajiannya teh jangan kira orang-orang geng motor teh kalau kajian teh gini ngerokok. Enggak, mereka pas ngedengerin itu wah 100% ngedengerin konsen. Bahkan ya ketika ngejokes, kan kalau kalian mah ngejokes jaga adab gitu ya Kak Riza, walaupun lagi ngejokes kalian enggak wah enggak gitu kan. Kalian jaga adab gitu. Tapi mereka mah ketawa terbahak-bahak dalam artian emang mereka ngena gitu ngejokesnya ke mereka, dan mereka ketawa kayak gitu sambil ketawa tapi konsen banget ketika ngedengerin serius ngebahas tentang neraka teh. Apalagi yang kita tunggu teman-teman kalau bukan mati? Dan untuk persiapan mati apa yang lebih baik daripada ngedakwahin orang-orang? Makanya kalian dapat ilmu dakwahin tuh, bisa ke tetangga, ke adik, ke teman. Carilah tiap hari usaha untuk dapat pahala. Makanya kenapa salah satu hal yang bikin amarah besar ke murid-murid zaman dulu Arizal adalah ketika mereka ngomong gini, Arizal stop ceramah, belajar fokus dulu, kalau udah siap untuk jadi penceramah baru ceramah. Kalau gitu gak akan bisa ceramah-ceramah. Wong Ustadz Khalid aja yang udah jadi doktor gelarnya, ada aja tuh orang-orang yang ngomong si Khalid tuh gak boleh ceramah sampai dia mau bersimpuh di hadapan guru-guru kami, belajar sama ustadz senior kami. Kalau udah di ACC baru boleh ceramah. Nah, kalau kayak gitu mah gak akan bisa ceramah-ceramah karena nanti ada kepentingan pribadi jadinya. Walaupun udah master juga, tetap ceramah sesuai dengan keilmuan Arizal. Tetap ceramah karena ngajak orang-orang buat sholat, buat jauhi zina, buat jauhi mabok, buat jauhi narkoba. Apakah harus jadi profesor dulu untuk ngelarang orang dari zina, dari narkoba, dari mabok, dari ninggalin sholat? Ya enggak lah. Makanya ladang dakwah Arizal gini. Kalau kalian nanya kenapa Arizal nggak ngelanjut aja S2, S3 misalnya jadi profesor di bidang Islam. Udah punya ladang dakwah.
di kalangan remaja, di kalangan orang-orang yang super awam, dan mereka ngena dengan dakwah Arizal. Bukan Arizal bermaksud sombong, tapi Arizal tiap hari tuh pingin gitu bisa ada orang yang dapat hidayah tiap hari itu, supaya nanti di hari kiamat walaupun dosa Arizal banyak itu bisa ke cover dengan amal soleh jariah yang lakuin. Makanya ketika Arizal lagi dihabisin sama murid-murid Arizal dan juga sama sebagian murid asatid senior ada di Bandung gitu, dan sampai sekarang mereka masih mentahdir Arizal, masih bilang Arizal ini nggak cocok jadi penceramah, nggak pantas jadi penceramah. Arizal konsul sama salah satu teman terdekatnya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, dan belajar privat sama beliau, yaitu Ustadz Ahmad Saifur Rahman. Beliau adalah salah satu teman dekatnya Ustadz Muhammad Nuzul, satu kelas dan sama-sama cum laude ya, sekelas bareng sama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, dan sama-sama cum laude. Ustadz Nuzul cum laude, beliau pun cum laude. Pokoknya dua orang terbaik lah di kelasnya. Itu Ustadz Ahmad. Tapi walaupun terbaik, bahkan beliau udah dapat sanad dari Syekh Akram Bukhari. Udah banyak dapat sanad banget dalam hal keilmuan, akidah dan sebagainya. Mungkin dari segi keilmuan Ustadz Arizal yang privat, yaitu Ustadz Ahmad ini lebih dari Ustadz Nuzul. Tapi yang lebih terkenal siapa? Ustadz Nuzul. Ustadz Ahmad gak ada yang kenal kan kalian mungkin ya. Itu gak ada yang kenal. Nah, privat sama beliau, belajar akidah privat sama beliau. Pas curhat sama beliau, apa beliau bilang apa? Gak usah dengerin apa kata mereka. Rizal, mungkin ilmu kamu lebih rendah dari saya, tapi jemaah kamu, ladang dakwahmu lebih luas. Itu adalah bagianmu untuk dakwah, dan semoga Allah ngasih hidayah lewat kamu gitu. Saya ladang dakwahnya di sini, gak banyak orangnya. Maka saya nggak ingin ngelarang kamu buat dakwah, yang penting kamu sampainya yang bener gitu. Maka sama aja pun ke kalian sama. Oi, sampaikan dakwah sesuai tempat kalian masing-masing, tapi ingat sampainya yang bener. Kalau nyampein sesat, neraka tempatnya. Jadi makanya semangat belajar. Sampaikan yang udah bener-bener kalian pahami. Enak itu, dakwah nyebar terus. Ya. Bisa ceramah ke para geng motor tadi gimana? Karena ada murid Arizal yang emang gaul sama geng motornya. Sehingga mereka ngajak, ayo kita bikin kajian sama Arizal. Rame, ayo. Dapat. Kalau masing-masing bilang udah dakwah harus jangan ceramah kamu tugasnya ngajakin aja ke kajian saya, nggak cukup. Kajian Ustadz Abu Haidar paling penuh di mana? Di Masjid Al-Ukhuwah. Berapa itu maksimal? Masjid Al-Ukhuwah 3.000 4.000 kan maksimal itunya. Sedangkan warga Bandung berapa? Berapa juta? Bandung 2 juta asli, 2 juta. Mana tempat yang bisa menuhin 2 juta di mana? Trans Studio Bandung nggak cukup. Kalau 2 juta harus ngumpul di Trans Studio Bandung, nanti harus ada yang ngedengerin dari atas jet coaster gitu. Roller coaster kudu ngedengerin dari sana, nggak cukup teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya, semoga kalian bisa nyebarin dakwah ini. Regan di FH Unpad, sebarin dakwahnya. Makasih ya Gan ya, semoga dapat pahala dari itu juga ya. Dan ya misalnya Fahri di Telkom ya, dan pokoknya kalian semua berusaha setiap daerah kalian. Oke. Baik, di 10 menit yang tersisa ingin menyampaikan tadabbur surat Yusuf, yaitu masih ngebahas ada sedikit ralat tentang di surat Al-Qasas. Itu ralat Ariza karena kemarin nggak konsen ya. Kusih, ketika ibunya Nabi Musa menyuruh kepada anaknya untuk kusih. Kusih itu artinya ngikutin step by step. Step by step. Dan itu mustahil karena Nabi Musa kan lagi ada di river, lagi ada di apa? Di sungai. Dan gak mungkin ikut step by step. Nyemplung gak tuh kakaknya Nabi Musa kalau ngikutin di air ya. Tapi maksudnya adalah kusih di sini ibunya karena saking desperate-nya, karena ibu Nabi Musa saking putus asanya, ya saking bukan putus asa, saking stresnya Nabi Musa berada di sungai. Akhirnya dia bilang, udah ikuti step by step. Jalan di air ngikutin Nabi Musa. Cuman kakaknya Nabi Musa nyadar gitu, oh ibuku lagi stres, nyuruh ngikutin di air nggak mungkin. Itu maksudnya ibuku tuh berjuang sebisa mungkin agar nggak lepas dari pandanganku dari Nabi Musa, dari Musa yang masih bayi itu. Maka kakaknya Nabi Musa lihat ketika bilang ibunya bilang ke anaknya kusih, si anak nggak ngomong gini, ibu teh nggak bener bu, masa suruh ngikutin jalan di atas air, nggak gitu kan ya. Tapi kakaknya Nabi Musa ngerti, oh ini ibuku lagi stres banget, kasihan.
aku paham kok maksud ibuku apa, yaitu ikuti Nabi Musa, ikuti Musa, jangan sampai lepas dari penglihatanku. Makanya kakaknya Nabi Musa fabasurat bihi, yaitu ngikutin sambil neleng-neleng gitu, ngintip kanan-kanan gitu untuk memantau Nabi Musa. Itu klarifikasi. Kemarin agak kemix antara kusih dengan fabasurat bihi ya, karena saking lagi berapi-api menyampaikan tadabbur surat Yusuf sampai akhirnya nge-mix bagian situ. Baik. Ya, teman-teman, di sini ingin nyampain yang kemarin, yaitu apa? Nabi Yusuf ada kalimat walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf itu udah dalam usia yang matang, yaitu usia remaja, Allah kasih hikmah dan ilmu. Seperti itulah Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Kalau Nabi Musa, kalimatnya apa? Walamma balagha asyuddahu wastawa. Ada kalimat wastawa. Wastawa tuh jadi tubuhnya kekar, tubuhnya kuat. Dan di sini kita tahu ya bagaimana kalau Nabi Musa memang kelebihannya dari sisi apa? Selain kenabian dan ulul azmi, itu udah jelas ya kelebihan yang kita yakini, muliakan banget Nabi Musa. Tapi kelebihan yang lainnya apa dari sisi apa? Kekuatan fisik. Sedangkan Nabi Yusuf dari sisi kegantengannya dan keilmuannya, yaitu bisa menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf juga sangat mudah banget dalam memahami ucapan dari orang-orang yang ada di sana. Kalau kalian paham, Nabi Yusuf itu kan jadi budak ya. Dan itu tuh cara Allah untuk mempersiapkan Nabi Yusuf untuk menjadi pemimpin yang bagus. Karena ketika Nabi Yusuf lagi jadi budak, lagi beresin ini dan itu kan para utusan Mesir pada datang ke istana. Dari situlah Nabi Yusuf bisa ngedenger obrolan-obrolan dari para pembesar Mesir. Dari situlah Nabi Yusuf punya keilmuan tanpa belajar privat sama orang-orang Mesir, tapi dengan Nabi Yusuf lagi beres-beres, kemudian ngedengerin para pembesar-pembesar Mesir. Disitulah Nabi Yusuf jadi cerdas gitu. Jadi Nabi Yusuf itu muda dengan kecerdasannya, dan tentunya secara tidak langsung, secara implisit atau eksplisit, kalau nggak langsung implisit ya artinya. Secara nggak langsung Allah menyampaikan tentang kegantengannya Nabi Yusuf, yaitu di ayat-ayat berikutnya. Kalau Nabi Musa tentang kekuatannya. Dan ini hitam semua enggak ya? Ini masih aman kan ya? Masih ya, insya Allah. Dan mau nanya, Nabi Musa dapat ujiannya gara-gara apa? Apa ujian yang dirasakan Nabi Musa? Apa ujian hidupnya? Ya, Firaun. Tapi kejadian apa yang menyebabkan Nabi Musa berada dalam musibah yang besar itu apa? Gak sengaja membunuh. Gara-gara apa gak sengaja membunuhnya? Gara-gara Nabi Musa kuat ya. Nonjok, gak ada niat ngebunuh tapi ternyata mati. Sedangkan Nabi Yusuf, ujiannya gara-gara apa? Kegantengannya. Diajak zina sama Zulaikha. Maka di sini coba kita lihat baik-baik. Nabi Yusuf dan Nabi Musa di usia mudanya, selain dikasih ilmu dan kenabian, Nabi Yusuf dikasih kegantengan, sedangkan Nabi Musa dikasih kekuatan fisik. Sekarang coba apa yang dikejar-kejar oleh remaja zaman now sih? Kekuatan fisik dan juga kegantengan, ya gak sih? Looks and power. Makanya ada orang yang ganteng tapi nggak keker, ada juga yang keker tapi nggak ganteng. Tapi kalau ada orang remaja yang ganteng dan keker, itu udah perfect banget di mata para cewek-cewek. Paham nggak di sini? Paham. Dan lihat baik-baik ayat itu. Setelah Allah menyebutkan Nabi Musa tentang kekuatannya, langsung banget ayat berikutnya, ayat yang menceritakan tentang ujian yang menimpa Nabi Musa, yaitu tentang Nabi Musa ngebunuh. Dan persis juga di Nabi Yusuf, ayat setelah Allah menyebutkan Nabi Yusuf dikasih ilmu kenabian, setelah itu langsung ujian tentang Zulaikha yang ngajak zina gara-gara kegantengan Nabi Yusuf. Apa yang bisa kita hayati dari sini, teman-teman? Pertama, di usia remaja, inilah yang dikejar-kejar oleh banyak orang, yaitu kekuatan fisik, keilmuan, supaya apa? Supaya bisa tampil wah. Dan ternyata di usia remaja itu pula Allah ngasih ujian kepada kedua nabi ini, yaitu ngebahas satu statement penting yang sering dikatakan oleh banyak orang, baik di medsos maupun dimanapun. Andai aku bisa balik di usia kecil, andai aja aku bisa balik lagi ke kanak-kanak. Kenapa? Karena di masa-masa kanak-kanak kita gak banyak ujian. Dan ingat, setelah kita balik,
disitulah ujian akan semakin bertambah sampai kita mati. Itu poin nomor 1, oke. Dari semenjak kita balik sampai mati, ujian tuh akan terus bertambah. Problem akan terus bertambah. Dan yang kedua, poin penting lagi adalah ketika Allah ngasih Nabi Musa kekuatan, ujian Nabi Musa dengan kekuatan, ternyata dengan kekuatannya Nabi Musa dapat musibah. Dan Nabi Yusuf dengan kegantengannya, Nabi Yusuf juga dapat musibah, yaitu di penjara. Maka ini jadi pelajaran penting bahwasanya setiap Allah ngasih kita kelebihan, di situ pasti Allah akan ngasih ujian. Jadi siap-siap. Kalau kita tiba-tiba dikasih uang yang banyak, kita syukur ke Allah, tapi harus siap. Dengan uang banyak itu akan ada ujian. Ketika Allah ngasih kita kegantengan, siap. Pasti akan ada ujian dengan kegantengan tersebut. Ketika kita nikah, itu nikmat bukan? Nikmat, siap. Setelah nikah pasti bakalan ada ujian. Ketika kita naik jabatan, siap, itu bakalan ada ujian. Pokoknya setiap kita dapat kenikmatan, sambil Allah ngasih nikmat, sambil Allah juga udah mewanti-wanti akan dapat ujian. Maka dari sinilah kita harus berhati-hati, teman-teman. Harus berhati-hati. Karena ketika dapat nikmat, uang yang banyak, ujian yang pertamanya adalah apa? Ini uang saya mau pakai buat apa? Potensi untuk menggunakan uang untuk maksiat tuh lebih besar saat kita lagi kaya dibandingkan ketika kita lagi kere. Coba lihat Muhammad bin Sirin. Beliau dapat ujian gara-gara apa? Gara-gara kaya. Ketika Muhammad bin Sirin kaya, ini ulama tabi'in kan, Muhammad bin Sirin itu selevel dengan Hasan al-Basri, ya tabi'in nih. Muhammad bin Sirin kan kaya raya. Gara-gara kaya raya akhirnya muncul kesombongan dan bilang apa kepada orang? Hei dasar miskin. Hei dasar miskin. Atau maaf, cerita ini harus ini dulu, ganti kronologinya. Muhammad bin Sirin masuk penjara. Gara-gara bisnis parfumnya hancur. Rugi miliaran kalau dikerupiahkan. Masuk penjara tuh Muhammad bin Sirin. Dan setelah masuk penjara, Muhammad bin Sirin introspeksi, muhasabah. Apa yang aku lakukan sehingga aku bisa kena musibah ini? Apa kira-kira dosa yang kulakukan sehingga aku kena musibah ini? Dan Muhammad bin Sirin ingat bahwasanya dia 40 tahun yang lalu pernah ngomong kepada orang yang miskin dengan sebutan dasar miskin, bangkrut kamu bisnisnya. Muhammad bin Sirin kaya, lalu dia ngomong ke orang miskin dengan meremehkan dasar bangkrut, dasar miskin. Dan Allah balas Muhammad bin Sirin 40 tahun kemudian dengan persis dijadikan bangkrut dan dijadikan miskin. Allahu Akbar. Ternyata gara-gara kaya akhirnya jadi meremehkan, dan setelah meremehkan itu Allah kasih ujian, masuk ke dalam penjara. Maka siap-siap teman-teman, saat kita diberi nikmat itu saat pula Allah ngasih ujian kepada kita. Dan kalau kita nggak kuat, ini bahaya. Dan mayoritas manusia itu justru gagalnya ketika dikasih nikmat, bukan ketika dikasih musibah. Mayoritas manusia tuh gagalnya ketika dikasih nikmat. Ini ucapan dari siapa? Dari Allah sendiri. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya ketika tadi Nabi Musa dikasih nikmat berupa kekuatan fisik, Nabi Yusuf dikasih nikmat berupa kegantengan, dan kedua hal itu yang menyebabkan kedua nabi yang mulia ini ternyata dapat musibah. Maka harus hati-hati. Ingat, saat dapat nikmat kita syukur. Tapi sambil kita bersyukur pun sambil siap akan ada ujian yang datang kepada kita dengan nikmat ini. Maka kita harus balik ke Allah, kembali ke Allah, minta tolong ke Allah, jangan jadi lengah. Kita sering lengahnya justru ketika dapat nikmat kan, bukan ketika dapat musibah. Kalau dapat musibah kita akan doa terus ke Allah, tapi kalau dapat nikmat kita mulai lupa. Di sini Allah mengajarkan kita seakan-akan, ini ingat seakan-akan ya, bukan hadis qudsi, bukan. Seakan-akan Allah tuh ngasih tahu ke kita, hati-hati hambaku ketika aku ngasih nikmat kepada kalian. Hati-hati. Di saat itu pula aku akan menguji kalian. Jangan lengah. Jangan lengah dari bisikan setan. Jangan lengah dari ujian yang akan mendatangi dirimu. Itu teman-teman. Alangkah indahnya kalau kita menjadi orang yang ketika dapat kenikmatan, dapat kelebihan dari Allah,
Kemudian kita jadi orang yang tetap tawadu, tetap merasa nggak ada apa-apanya, tetap merasa kecil, sebagaimana yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf gitu loh. Ini sebagai penutup, Abdurrahman bin Auf, coba bayangin ya, dia orang yang sukses banget. Yang kata sebagian ulama, Abdurrahman bin Auf tuh kalau seandainya nanam di atas batu, atau Abdurrahman bin Auf tuh bisa ngubah batu jadi emas. Ini istilah aja ya, istilah. Walaupun ada istilah lain juga. Ya, dia Abdurrahman bin Auf ini super kaya banget. Cuman Abdurrahman bin Auf tahu gitu, kekayaan itu adalah ujian. Kelebihan beliau dalam hal harta itu ujian. Dan itu nggak bikin lengah Abdurrahman bin Auf. Bahkan yang ada, Abdurrahman bin Auf semakin merunduk ke hadapan Allah. Yang salah satu kisah yang bikin menyayat hati adalah ketika Abdurrahman bin Auf lagi puasa Senin, puasa sunnah Senin. Dan itu ketika disodorkan sama budaknya, sama pembantunya makanan buat buka puasa. Abdurrahman bin Auf tuh pas mau buka puasa dengan makanan yang tersedia dan kaya raya, super. Ada seorang yang ahli matematik yang ingin berusaha mengumpulkan sejarah tentang Abdurrahman bin Auf dan kekayaannya, kemudian dikonversikan ke rupiah. Dan itu total kekayaannya itu sekitar 120-an triliun itu Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Dan itu Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf pas ngelihat makanan disodorkan, dia langsung ngomong gini, Hamzah, paman Nabi SAW, lebih baik daripada diriku. Tapi ketika meninggal, Hamzah gak punya kain kafan untuk menutupinya. Mus'ab bin Umair lebih baik daripada diriku. Tapi ketika meninggal, syahid, dia gak punya kain kafan untuk menutupi dirinya. Sedangkan aku, kekayaan telah dilapangkan untukku di dunia ini. Aku takut kalau di akhirat aku gak akan dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Habis itu Abdurrahman bin Auf nangis dan gak jadi makan saking takutnya. Lihat Aisyah. Dengan segala kelebihan beliau, skill kedokterannya, kecerdasannya, kecantikannya, kedudukannya di hadapan Nabi SAW. Itu Aisyah. Dan juga Abu Bakar dan para sahabat lain ngucapin statement-statement yang serupa, yaitu apa? Aku tuh berharap kalau aku tuh diciptain jadi pohon aja. Bukan berarti kufur nikmat jadi manusia, bukan ya. Tapi ini keluar karena rasa takutnya kepada Allah, gak bisa menghadapi nikmat Allah, gak bisa menggunakan nikmat Allah untuk taat. Atau ketika dapat nikmat kemudian diuji oleh Allah terus gagal menghadapi ujiannya gitu loh. Mereka bilang apa? Aku tuh berharap kalau aku tuh jadi kambing aja yang dimakan, dikulit, disembeli, dikuliti, kemudian dimakan, terus kuahnya diminum. Saking takutnya mereka gak bisa mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat dari Allah. Karena mereka tahu setiap dapat nikmat, saat itu pula Allah ngasih ujian. Dan itulah ujian yang berat. Ujian nikmat lalu gagal, bahaya. Berbeda dengan Nabi Yusuf dan Nabi Musa, keduanya sukses. Ujian kegantengannya gak menyebabkan Nabi Yusuf akhirnya jatuh kepada zina dengan wanita yang sangat cantik dan berkedudukan. Dan ujian kekuatan Nabi Musa tidak menyebabkan Nabi Musa akhirnya jadi orang yang terus-menerus zalim. Tapi Nabi Musa taubat. Walaupun harus lari dulu karena emang takut dibunuh. Tapi Nabi Musa taubat, Nabi Musa klarifikasi kepada Fir'aun juga ujung-ujungnya, walaupun Fir'aun gak nerima klarifikasi tersebut. Ya itu aja dari Arizal, semoga ini jadi pelajaran penting. Ingat, saat Allah ngasih nikmat, di saat itu pula kita harus syukur. Dan di saat itu pula kita harus sadar bahwasanya itu adalah ujian yang mayoritas manusia gagal untuk menghadapinya. Dan ketika kalian lagi diuji dengan musibah, maka kalian sabar. Dan harus ingat, kebanyakan orang kena musibah justru malah sukses. Musibah yang maksud musibah yang gak enak gitu ya. Karena nikmat pun sebenarnya bisa disebut sebagai musibah ketika kita gagal menyikapinya. Tapi pahamlah maksud Arizal, antara musibah yang nikmat dengan musibah yang berupa hal yang gak enak gitu. Wallahu a'lam. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyakan. Ada yang mau, ini dia. Terkait ludah untuk penyakit di samping berkah karena meladani sunnah, jika meyakini karena secara medis dia efektif buat luka, apakah boleh? Karena kalau nggak salah udah ada risetnya ludah bisa efektif buat luka walaupun nggak mutlak untuk setiap keadaan. Boleh. Kalau memang ada penjelasan medis itu boleh. Karena Islam ini mengajarkan kita untuk menggunakan akal juga. Ketika akal ini sesuai dengan
dalil, maka nggak ada masalah kita meyakini hal tersebut, ya. Tapi pastikan uh, ini benar-benar terbukti ilmiah, bukan cuman klaim seperti si Motomosho Ito itu siapa sih yang profesor yang bilang kalau air didoain teh jadi kristalnya membaik. Eta mah jelas hoax banget atuh, demi Allah eta hoax. Berani sumpah. Nggak percaya dengan dia, kafir. Karena pas baca bukunya secara langsung bingung teh. Kalau air didoain sama orang Islam, kristalnya jadi bagus banget. Oh, itu mah percaya. Bahkan gak usah ada penelitian juga, percaya ya. Dan itu mah emang ada dalilnya, itu air Quran, ayat Quran dibacain ke air atau bacaan doa sama orang Islam jelas. Tapi problemnya adalah ketika dia ngasih penelitian, orang-orang agama seberang tuh penyembah patung dan penyembah lain-lainnya, kalau mereka berdoa di hadapan air, si airnya juga berubah, kristalnya menjadi indah. Lah, masa air jadi bagus gara-gara dibacain doa-doa yang sifatnya musyrik? Nggak mungkin, itu mah mustahil. Dan ternyata benar kan, gelar profesornya diambil tuh karena penelitiannya hoax. Itu teman-teman ya. Saya mau nanya, kalau orang meninggal dalam keadaan Islam tapi dia tidak syirik tapi menanggung dosa syirik orang lain, apakah tetap dia akan masuk neraka? Oke. Kalau misalnya kita pernah menjadikan orang lain jadi syirik, gara-gara kita ngesesatin mereka dan mereka jatuh ke dosa syirik, lalu kita taubat dengan taubatan nasuha, lalu kita pun mengajak orang yang pernah yang jadi musyrik atau bahkan murtad gara-gara kita ajak mereka balik ke jalan yang lurus, tapi mereka nggak mau, maka itu dosa ditanggung hanya mereka saja. Kita udah diampuni oleh Allah, gitu ya. Kemudian ada yang mau nanya di antara kalian? Belum? Oke, siap. Lanjut ya. Akan wibu mempunyai arti kecintaan terhadap apapun yang ada di Jepang. Animal lovers mempunyai arti kecintaan terhadap anime-anime sehingga terkagum-kagum dari semua anime yang ada. Hanya sekedar menonton anime, sekedar meluangkan waktu untuk menonton jika mungkin ada waktu luang. Berkeinginan untuk sedikit mempelajari bahasa Jepang. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya ketika seseorang sekedar cuma mau menonton anime atau animal lovers, atau hanya mau mempelajari bahasa Jepang tapi dia malah dipanggil dengan sebutan wibu? Ini pertanyaannya panjang banget ya. Intinya gini, untuk masalah anime, lihat dulu isi animenya. Kalau yang halal ya silakan, kalau yang haram ya jangan. Dan kayaknya nggak ada anime yang halal zaman sekarang. Anime yang halal apa? Upin Ipin, itu anime apa? Upin Ipin bukan. Tapi Upin Ipin nggak ada hal yang negatifnya, ada yang sihir-sihirnya juga ada. Ya, ada episode yang sihir, ada episode yang cowok sama cowok juga, tapi emang jarang sih. Cuman ya jarang, hampir nggak ada. Kalau kalian mau ini kartun-kartun buat anak kecil mah ada One for Kids, ada ya. Terus apalagi Free Quran teh namanya teh, I'm the Best Muslim gitu ya. Itu soalnya ada ustadz-ustadz yang jadi pembimbingnya juga. Belum ngecek lagi ya kalau ada episode yang keliru, soalnya kenal dengan ilustratornya ya. Dulu ngisi bareng dan beliau sangat respect banget dengan dakwah Arizal, ngefollow Arizal juga bahkan. Nah, jadi lihat dulu konten animenya. Oke. Kalau emang ke animenya jelas-jelas yang halal, andai aja, andai. Oh. Andai ada anime yang halal, maka silakan tonton. Silakan. Gak ada masalah. Bahkan kalian mau nonton untuk waktu yang lama pun silakan, asal nggak melalaikan kewajiban, gitu ya. Oh, ini 1 menit lagi ya. Ada nggak dari kalian yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Ini nih. Bagaimana berdakwah kepada orang tua dan juga adik yang belum sholat, khususnya kepada orang tua? Pernah didakwahi secara lembut tapi saya dianggap sombong karena saya sholat. Sholat disebut sombong. Justru orang yang gak sholat itu yang sombong karena gak mau patuh sama Allah, padahal hanya mengajak, dan sedih melihat orang tua yang belum sholat. Ya, kita cuma bisa ngajak ya, dan terus aja ngajak, jangan berhenti. Ada saatnya mereka bosan dengan ajakan kita dan ujung-ujungnya mungkin mereka ya saya sholat. Awalnya mungkin kepaksa, tapi mudah-mudahan dengan kita doain hatinya luluh ya. Kalau misalnya kita nanya gimana cara ngedakwahin, mungkin bisa dibahas, tapi kalau ditanyanya gimana biar orang tua nerima, itu mah udah di luar kemampuan kita ya. Sabar ya. Oke, kayaknya udah deh biar gak kemalaman. Saya pernah burp car tentang ramalan. Apa burp car teh? Burp car, apakah itu termasuk mempelopori dosa syirik? Nggak ngerti burp car itu apa.
Apakah saya bisa bertanya privat lewat WA? Bisa, asal punya resume. Asal nyatet poin-poinnya terus tanya ke WhatsApp ya. Satu pertanyaan untuk setiap catatan kajian ya. Nah ini terakhir ya, hanya harus istirahat ini. Saya punya tetangga bisa dibilang solih karena sering dilihat nggak pernah ninggalin sholat di masjid dan hal-hal berbau Islam. Tapi enggan dan terbatas kepada tetangga, terkesan menjauhi tetangga yang pada umumnya tetangga ini nggak ada niatan sama sekali mengganggu si fulan. Jadi gimana? AA pribadi termasuk orang tersebut teman-teman. Jadi gini ya, nggak mau untuk gaul sama masyarakat memang itu ada nilai negatifnya. Tapi nggak bisa kita salahkan total. Karena secara psikologi aja ada introvert, ada extrovert. Kalau secara psikologi aja kita bisa maklum sama orang-orang introvert gitu, introvert. Lalu kenapa kalau ada orang yang nggak mau berbaur sama masyarakat dengan alasan pingin menjaga diri dari hal yang negatif, malah kita salahkan? Nggak bisa. Bahkan sahabat Nabi SAW ada yang namanya Quraib. Dalam hadis yang derajatnya Hasan, riwayat Abu Daud, Quraib ini orang yang nggak pernah ditemukan kecuali di rumah dan di masjid doang. Nggak pernah ketemu di tempat yang lain. Karena dia kerjaannya di rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid. Udah itu aja. Nggak berbaur sama masyarakat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang emang lebih nyaman untuk nggak berbaur sama banyak orang. Ada. Apa itu kalau di zaman sahabat aja ada yang kayak gitu, apalagi zaman kita di mana mudarat lebih banyak. Zaman sekarang mah teman-teman mau ngasih nasihat dengan cara yang baik juga akhirnya jadi obrolan tetangga teh sering gitu, digibahin teh sering, bahkan aneh gitu tiba salahnya sama tetangga A, lalu kenapa yang judes tetangga C, kok bisa nyebar ke tetangga C? Eta pasti kan ada obrolan-obrolan dari balik layar eta teh. Nah akhirnya lebih milih untuk gak ketemu tetangga nggak apa-apa, tapi sesekali tetap ketemu, kasih hadiah ke tetangga biar gak dikira ekstrim banget. Jadi cara yang AA lakukan adalah jarang ketemu banget tapi sesekali AA kasih hadiah gitu. Ketika misalnya lagi ada perkumpulan dengan tetangga, AA berusaha ngasih yang terbaik. Tetangga misalnya ini mah tetangga ngasihnya ini AA ngasihnya makanan yang super mewah gitu. Biar apa? Biar ada nilai plus. Tapi nggak langsung berbaur karena emang ada mudarat yang AA rasakan secara langsung gitu. Gitu ya. Baik itu aja teman-teman, makasih ya. Maaf udah jam 10 ini. Makasih udah terus sabar dengan Arizal. Pekan depan insyaallah bab kelima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.